Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Jika Yesus sebelumnya telah menyajikan pengenalan orang-orang di sekitarnya mengenai dirinya dalam iman, sekarang sebuah tahap baru dimulai. Yesus tidak memonopoli perhatian orang banyak lagi kepadanya. Tetapi Yesus digambarkan sebagai pribadi yang perlahan-lahan melepaskan dirinya untuk pergi kepada Bapa. Inilah saat perjalanan Yesus ke Yerusalem. Dan sementara Yesus akan melakukan perjalanan itu, Yesus mengungkapkan kepada mereka nasib yang sedang menantinya. Peristiwa transfigurasi menunjukkan titik awal perjalanannya menuju Yerusalem. Segera setelah peristiwa transfigurasi, Yesus sekali lagi mengatakan penderitaannya. Saudara dan saudari, pernyataan Yesus ini membuat para muridnya menjadi resah dan bimbang. Yesus mengambil seorang anak. Para murid ingin tahu siapa yang terbesar di antara mereka dan siapa yang akan menjadi milik Yesus. Tanpa ditanya pendapatnya, Yesus yang adalah Allah tahu membaca hati para muridnya. Yesus kemudian mengambil seorang anak dan menempatkan anak itu di sisinya. Sikap Yesus ini merupakan sebuah tanda pemilihan pada saat seseorang menjadi orang Kristen. Agar sikap ini dipahami dan tidak membingungkan, Yesus memberikan penjelasan. Kebesaran seseorang tidaklah ditonjolkan, tetapi sikap mau menerima seorang anak itulah yang ditonjolkan. Tuhan menganggap besar siapapun yang mau menerima Allah dan para utusannya. Saudara dan saudari, keselamatan menyajikan dua aspek. Pertama, pilihan dari Allah yang dilambangkan oleh sikap Yesus yang menerima anak itu. Dan yang kedua, penerimaan terhadap pribadi Allah yang telah mengutusnya. Anak itu memiliki Yesus, dan kedua pribadi itu dalam kesederhanaan dan penderitaan menyadari kehadiran Allah. Menjadi hebat sebagaimana yang dibicarakan para murid Yesus dinyatakan dalam pelayanan. Kasih dan iman yang hidup memenuhi dua fungsi. Kita diterima Kristus, dan kita memiliki karunia khusus untuk menerima Yesus. Saudara dan saudari, dialog singkat dilanjutkan antara Yesus dengan Yohanes. Yohanes termasuk murid yang dekat dengan Yesus. Pengusiran setan dipercayakan juga bagi orang-orang di luar kelompok murid Yesus. Ajaran Yesus jelas, suatu kelompok Kristen hendaknya tidak menghalangi kegiatan misionaris kelompok lainnya. Maka kegiatan misionaris harus ada dalam bingkai pelayanan
yang bersumber dari Allah dan bukan untuk mencari ketenaran atau kemasuran diri sendiri atau untuk memaklumkan penasiran yang menyimpang. Saudara dan saudari, karena itu penekanan pada kuasa nama Yesus adalah sangat penting. Inilah tanda kehadiran gereja yang menyelamatkan. Refleksi pribadi bagi kita. Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus dalam gereja Katolik memahami kesuksesan dan penderitaan? Apakah kita memanfaatkan tugas pelayanan kita untuk ketenaran pribadi kita? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda